Martial Peak Bab 731, bertindak sulit diatur. Di pinggiran pegunungan es, beberapa master alam transenden Sekte Es bekerja sama melawan Yang Kai terus-menerus mengeluh di dalam hati mereka. Mereka awalnya mengira bahwa lawan mereka hanyalah bocah nakal yang bodoh, seseorang yang salah satu dari mereka dengan mudah dapat mengusirnya untuk pergi, tetapi tidak pernah Niren dan saudara-saudaranya berpikir bahwa kekuatan Yang Kai akan begitu mengerikan, benar-benar melampaui ketiganya. Bersama-sama, memaksa mereka ke dalam situasi yang menyedihkan. Kontras yang sangat besar dalam ekspektasi dan kenyataan membuat mereka tercengang. Meskipun atribut Truki dari kedua sisi saling menolak satu sama lain, Truki pemuda ini jauh lebih padat dan murni, jadi setiap kali mereka bertarung, keterampilan marsial murid dari Sekte Es akan meleleh seperti salju di bawah matahari musim semi. Bahkan pertahanan Truki dasar mereka di sekitar tubuh mereka sangat tegang oleh aura panas yang dilepaskan Yang Kai. Siapapun yang berani menghentikanku hari ini akan mati. Tiba-tiba, Yang Kai menunjukkan ekspresi tidak sabar dan dengan marah meraung, tatapannya menjadi dingin dan kejam. Hati Niren mengepal saat instingnya berteriak padanya untuk mundur, segera memaksanya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membela diri. Di bawah ancaman niat membunuh Yang Kai, dia akhirnya merasa situasinya menjadi tidak dapat dipertahankan. Penampilan Yang Kai benar-benar tidak terduga. Niren tidak dapat memahami bagaimana seorang bocah laki-laki yang jauh lebih muda dari dirinya dapat sepenuhnya menekan dia dan saudara-saudaranya. Ini adalah wilayah Sekte Es aku, bukan di suatu tempat di mana kamu bisa bertindak tidak bermoral. Niren entah bagaimana menahan rasa takutnya, menggertakkan giginya, dan mencoba bertindak kuat. Kamu pernah mengatakan itu sekali sebelumnya. Yang Kai menatapnya dengan dingin. Tidak ada tempat di mana aku bisa bertindak tidak bermoral. Apakah Sekte Es benar-benar hebat? Aku akan menunjukkan kepadamu arti dari kata tidak bermoral. Saat dia berkata demikian, semburan angin petir meletus menelan Niren dan dua rekannya dalam badai padat yang dipenuhi bilah angin tajam dan petir mematikan. Bidang pembantaian langsung muncul dan artefak pertahanan ketiga murid Sekte Es semuanya mulai berkedip dengan cepat di bawah pemboman yang intens, meredup dengan cepat dan segera kehilangan efeknya. Setelah itu, Truki atribut es ketiga murid Sekte Es yang digunakan untuk menjaga tubuh mereka dengan cepat terkikis oleh bidang angin dan petir, pakaian mereka robek, dan luka tebal segera muncul di tubuh mereka. Aura kematian menghembuskan nafas ke leher mereka, menyebabkan Niren dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Terjebak di dalam medan pembunuhan yang aneh ini, mereka tidak dapat melarikan diri dengan cara apapun yang mereka coba. Yang Kai perlahan mengangkat tangannya dan menepuk ke arah mereka. Sebuah cetakan telapak tangan raksasa muncul di langit saat dia melakukannya. Cahaya keemasan menyinari yang menyilaukan seperti matahari tengah hari, jatuh ke arah tiga murid Sekte Es di saat berikutnya, membawa panas yang menakutkan serta kekuatan penghancur, seolah-olah gunung berapi menekan mereka. Mengandung momentum yang dahsyat, bahkan sebelum jejak telapak tangan mencapai targetnya, gletser di sekitarnya mulai mencair, mengirimkan awan uap tebal yang membumbung ke langit. Lutut Niren dan sesama saudara laki-lakinya menjadi lunak dan masing-masing hampir jatuh ke tanah. Tubuh mereka gemetar hebat saat mereka menatap cetakan telapak tangan besar yang turun ke atas mereka. Berhenti. Suara nyaring bergema di semua telinga mereka saat sosok putih keluar dari salah satu gunung es. Dalam sekejap mata, sosok ini tiba di langit di atas Niren dan mengangkat telapak tangannya yang seperti giok ke arah serangan Yang Kai. ****. Cetakan telapak tangan emas langsung hancur dan Yang Kai dipaksa mundur beberapa langkah, wajahnya memucat dan tetesan darah bocor dari sudut bibirnya. Namun, tidak ada tanda-tanda kejutan di wajahnya, sebaliknya, dia tersenyum tipis sambil menatap ke arah wanita yang tiba-tiba muncul. Wanita ini adalah kecantikan dewasa yang mengenakan gaun putih bersih dengan sosok yang mempesona berekspresi dingin. Pada saat ini, dia juga sedang menatap ke arah Yang Kai, ekspresi tidak percaya di wajahnya, sepertinya tidak dapat percaya bahwa pemuda ini dapat dengan mudah mengalahkan tim Niren. Niren dan saudara-saudaranya semuanya adalah Master Alam Transenden Orde Pertama dan kekuatan mereka di Sekte Es tidak rendah. Mereka seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menangani insiden kecil ini tetapi sebenarnya baru saja hampir mati. Hasil ini adalah sesuatu yang menurutnya sulit untuk diterima. Sejak kapan bakat muda yang begitu menakjubkan muncul di alam Tong Xuan? Kamu akhirnya memutuskan untuk menunjukkan dirimu, Yang Kai mendengus. Penatua Qian Yue.
Niren dan yang lainnya berteriak gembira, seolah-olah mereka baru saja melihat penyelamat mereka, mata mereka dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Mundur, Qian Yue melambaikan tangannya dan dengan mudah membubarkan bidang angin dan guntur di sekitar Niren dan yang lainnya. Ekspresi Yang Kai bermartabat. Wanita ini adalah Master Alam Sein, jadi dia yang memiliki kemampuan seperti itu tidak mengherankan baginya. Seluruh alasan dia menunjukkan niat membunuh Niren adalah untuk memancing wanita ini keluar. Wanita ini adalah orang yang telah memata-matai tempat ini dari gunung es di dekatnya. Niren dan yang lainnya tidak memiliki otoritas nyata di Sekte Es, tetapi orang ini mungkin memilikinya. Kamu dari kekuatan apa? Mengapa kamu mahir dalam 3 atribut yang berbeda? Qian Yue mengerutkan kening saat dia menatap Yang Kai dengan serius ingin menemukan semacam petunjuk dari pakaian atau sikapnya, tetapi akhirnya sia-sia. Dari mana asalku tidaklah penting, aku hanya di sini untuk melihat seseorang. Yang Kai menarik napas dalam-dalam. Aku harap kamu dapat membuka pintu Sekte Es kamu dan mengizinkan aku untuk melihatnya. Jika dia baik-baik saja, aku akan membawanya pergi dari sini dan mempertimbangkan masalah kali ini telah selesai. Jika tidak, aku akan membuat Sekte Es kamu membayar harga yang pantas. Sungguh bodoh, Qian Yue perlahan menggelengkan kepalanya, ekspresi ejekan melintas di wajah cantiknya. Sekte Es aku telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan reputasinya tidak lagi bergema di seluruh dunia, tetapi itu bukan berarti mudah untuk diprovokasi. Orang yang kamu cari tidak ada di sini, kembalilah kemanapun kamu berasal, jika tidak jangan salahkan aku karena mengambil tindakan terhadap seorang junior. Kamu tidak perlu berpura-pura tidak tahu dengan aku, kamu dan aku sama-sama menyadari bahwa Su Yan ada di Sekte Es kamu, jawab Yang Kai acuh tak acuh, sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata Qian Yue. Aku mengatakan orang yang kamu cari tidak ada di Sekte Es aku, ulang Qian Yue, semburat kemarahan mengalir di dalam hatinya. Oh benarkah? Yang Kai tersenyum mengejek, apakah kamu ingin aku menunjukkan dengan tepat di mana dia sekarang? Mengatakan demikian, Yang Kai mengarahkan jarinya ke arah tertentu dan dengan percaya diri menyatakan orang yang aku cari ada di dalam gunung es setinggi 15 km ke arah itu dan saat ini dalam keadaan tidur nyenyak. Wajah cantik Qian Yue berkedut saat dia menatap Yang Kai dengan takjub. Bocah laki-laki ini benar, dan ketepatan yang dia gunakan untuk menggambarkan keadaan dan lokasi Su Yan saat ini sangat tinggi. Qian Yue tidak tahu bagaimana dia bisa mengetahui semua ini. Apa ada yang ingin kamu katakan lagi? Yang Kai balas menatap kecantikan dewasa dalam diam sejenak sebelum dengan tegas menyatakan, yang aku inginkan hanyalah melihatnya dan menentukan apakah dia baik-baik saja. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Qian Yue dengan cepat menyesuaikan ekspresinya dan menggandakan pernyataan sebelumnya. Jika kamu bersikeras untuk tidak mengizinkan aku melihatnya, maka aku hanya bisa memaksa masuk. Aura Yang Kai tiba-tiba menjadi keras saat dia berseru, aku harap Sekte Es kamu mampu membayar harganya. Jika kamu berani bertindak nakal di sini, aku tidak bisa menjamin hidup kamu. Qian Yue menggertakkan giginya dan mengeluarkan ultimatum. Catatan editor, ultimatum adalah peringatan atau tuntutan terakhir yang diberi batas waktu untuk menjawabnya. Yang Kai mengangguk dengan lembut dan tidak lagi berbicara, segera mendorong trukinya hingga batasnya. Hua asteris. Yang Kai membuka sayap angin dan gunturnya secara langsung dan segera menarik perhatian semua orang. Mereka semua bertanya-tanya apa jenis keterampilan marsial atau artefak yang membentuk sayap indah ini. Dalam momen singkat linglung itu, Yang Kai menghilang dari semua pandangan mereka. Wajah Qian Yue berubah secara dramatis, tubuh lembutnya berkedip-kedip di saat berikutnya saat dia buru-buru mengejarnya. Hong asteris. Sebuah ledakan keras meletus dari gunung es setinggi ribuan meter di dekatnya, dan di bawah kekuatan yang menakutkan, bagian atasnya meledak mengirimkan bongkahan es dan salju berserakan ke segala arah. Hong asteris. Serangkaian ledakan keras terus menyebar ke seluruh pegunungan es saat Niren dan rekan-rekannya memandang dengan bingung. Tak satu pun dari mereka bisa melihat gerakan Yang Kai. Setelah membuka sepasang sayap aneh itu, kecepatan yang terakhir telah meningkat ke tingkat yang luar biasa. Mereka bahkan tidak bisa mengunci posisi Yang Kai setelah melepaskan Divine Sense mereka sepenuhnya. Saat sosok buram berkedip-kedip, gunung es satu demi satu dihancurkan. Penyusup ini seperti bola api yang mengamuk, menabrak langsung ke pegunungan es, menggunakan truki dan tubuhnya sendiri untuk menghancurkan semua yang ada di hadapannya.
Dalam beberapa napas waktu, gunung es sejauh 6.000 meter telah dilenyapkan, murid-murid sekte es yang berkultivasi di dalamnya, mereka bergegas keluar dari puing-puing, banyak dari mereka bingung atau mengutuk tetapi tanpa kecuali, jatuh pingsan beberapa saat kemudian. Hal yang sama terjadi pada Niren dan kedua saudaranya. Setelah menonton pertunjukan Yang Kai sejenak mereka semua tiba-tiba jatuh pingsan. Qian Yue tidak memperhatikan anomali aneh ini karena saat ini semua perhatiannya terfokus pada Yang Kai, ekspresi keterkejutan yang kental terpampang di seluruh wajahnya. Meskipun dia adalah Master Alam Sein Orde pertama dan tidak menahan diri, keinginannya untuk mengejar Yang Kai yang telah membuka sayap angin dan gunturnya agak tidak realistis. Angin bertiup kencang dan petir itu sangat gesit, peningkatan yang diberikan sayap angin dan guntur pada kecepatan Yang Kai tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah pegunungan es, dua sosok melintas dengan cepat, satu melarikan diri, yang lain mengejar, berlarian berputar-putar, pegunungan es di sekitarnya hancur dan runtuh satu demi satu. Sejak awal, Yang Kai tidak pernah bermaksud untuk menghadapi Master Alam Sein ini secara langsung. Kekuatannya saat ini memang cukup mencengangkan, memungkinkan dia untuk melawan dan mengalahkan musuh di atas ranahnya sendiri dengan mudah, jadi berurusan dengan Niren dan dua Master Alam Transenden Sekte Es lainnya tidaklah sulit, tetapi Yang Kai masih memiliki kesadaran diri, seorang Master Alam Sein bukanlah lawan yang bisa dia lawan sekarang. Energi yang mengalir melalui Master Alam Sein sangat berbeda dari Master Alam Transenden, jadi setiap keterampilan marsial dan gerakan yang dibuat seorang Master Sein jauh lebih kuat dari yang bisa ditampilkan oleh Master Transenden. Alam Sein mendominasi di atas alam Transenden. Jika dia mencoba bertarung melawan Master Alam Sein dia akan segera dikalahkan, Yang Kai berpikir dia setidaknya harus menjadi Master Alam Transenden Orde ketiga. Jika dia mencoba untuk berdiri dan melawan wanita cantik ini, Yang Kai tidak memiliki kesempatan untuk menang, jadi dia hanya bisa mencoba metode lain untuk membuat pihak lain menyerah. Dia harus membuat keributan terbesar yang dia bisa. Bocah kecil, hentikan. Qian Yue meraung marah, dia tidak bisa mengejar Yang Kai sehingga dia hanya bisa berteriak marah padanya dari belakang. Aku sudah berkata, jika aku tidak bisa melihat Suyan, aku akan meratakan semua pegunungan sekte es kamu. Yang Kai dengan dingin mendengus, tidak melambat tetapi malah meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Membungkus fisiknya yang pemberani dengan teruki yang panas membara, Yang Kai langsung menghantam pegunungan es di depannya. Tak satu pun dari gunung ini bisa menahan kekuatan hantamannya. Kemanapun dia pergi, dia menghancurkan pemandangan itu dengan mudah seperti seseorang menghancurkan papan kayu busuk. Mata Qian Yue menjadi merah ketika dia melihat yayasan berusia 1000 tahun sekte es kesayangannya hancur di sekitarnya, rasa tertekan dan amarah yang dalam memenuhi hatinya. Menghadapi pria muda yang sembrono dan tidak masuk akal benar-benar membuatnya merasa keberuntungannya terlalu buruk. Di tengah pengejaran mereka Qian Yue tiba-tiba berhenti, matanya yang indah memancarkan cahaya sedingin es saat dia menatap ke arah sosok Yang Kai, berteriak keras, tekan. Energi dunia di sekitarnya tiba-tiba berputar secara tidak wajar, menyebabkan ekspresi Yang Kai berubah secara dramatis, dengan tergesa-gesa berhenti dan berbalik ke arah yang berbeda, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dinding energi es mendekatinya tidak memberikannya jalan keluar. Metode menakjubkan dari Master Alam Sein berada di luar kemampuannya untuk memahami atau melawan. Asteris Hong 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 Asteris. Dinding energi dingin menabrak Yang Kai dan membuatnya jatuh di udara. Darah segar menyembur dari mulutnya dan cahaya keemasan yang mengelilingi tubuhnya lenyap saat dia jatuh tak terkendali ke tanah di bawah. Bersambung.